Dalam seri ke-579 ini didukung oleh para pemain Tanjung sebagai Balapur, Ucok Lubis sebagai Kakatang, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Idris Apandi sebagai Ramapati, Dedi sebagai Ki Buyut Jantaka, Wati sebagai Nyai Buyut, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Bayangan itu ternyata Balapur. Balapur berjalan mengendap menuju ke belakang pondok. Dan sebentar kemudian, dia sudah membangunkan temannya. Kakatang terkejut mendengar laporan Balapur. Mereka segera berunding berbisik-bisik. Ini alamat buruk. Kita bisa tertangkap di tempat ini, Kakatang. Kita harus menemui Gusti Ramapati segera. Tapi beliau pasti sedang tidur pulas. Itu bukan alasan. Gusti Ramapati harus segera tahu. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Apa sudah pasti bahwa Dewa Santa mencurigai kita? Dia sudah pergi sekarang. Katanya mau melapor prajurit-prajurit Majapahit di Desa Ganter. Aku mendengar sendiri pembicaraan mereka. Baiklah. Kita harus berkemas-kemas. Kalau memang Dewa Santa mencurigai kita, tempat ini menjadi tidak aman lagi. Kau benar, Balapur. Kita harus segera menemui Gusti Ramapati untuk melaporkannya. Balapur kembali berjalan mengendap. Kali ini dia terpaksa masuk ke ruangan tengah. Dia nampak ragu-ragu sejenak di depan pintu. Tapi akhirnya dia memberanikan diri meraih gagang pintu. Pintu terbuka perlahan-lahan. Balapur masuk berjingkat-jingkat, menghampiri sebuah ranjang bambu. Gusti Putri. Bangun, Gusti. Gusti. Siapa kau ini? Kurang ajar. Berani sekali kau masuk kemari. Ampun, Gusti Putri. Hamba ingin melaporkan sesuatu yang sangat penting. Gusti Putri harus segera tahu. Oh, Balapur. Kukira siapa? Ada apa? Mengapa kau membangunkan aku malam-malam begini? Ampun, Gusti Putri. Sepertinya tempat ini sudah tidak aman lagi. Sebaiknya Gusti Putri dan Gusti Ramapati segera meninggalkan pondok Ki Buyut Jantaka. Balapur segera menceritakan apa yang didengarnya di serambi pondok. Bahwa Dewa Santa mencurigai kehadiran Sang Ramapati. Bahwa anak laki-laki Ki Buyut Jantaka itu sekarang pergi ke Desa Ganter untuk melaporkannya pada prajurit-prajurit Majapahit di sana. Nyai Ramapati termenung sesaat. Ampun, Gusti Putri. Kalau Gusti tidak segera meninggalkan tempat ini, kita semua pasti akan tertangkap. Baiklah, Balapur. Sekarang pergilah. Biar aku membicarakannya dengan Gustimu. Kau boleh pergi dan berkemaslah bersama Kakatang. Iya, Gusti Putri. Setelah Balapur pergi, Nyai Ramapati termangu sesaat. Dia menengok ke arah suaminya yang tidur pulas di atas ranjang bambu. Sambil mendesah berat, perempuan setengah tua itu menghampirinya. Kakang Ramapati, bangunlah. Kakang, bangun. Ada apa, Nyai? Bangun.
Ada sesuatu yang harus kusampaikan padamu. Macam-macam saja kau ini. Apa tidak bisa besok pagi? Tidak bisa, Kakang. Aku harus segera menyampaikannya padamu. Dengar baik-baik. Kita harus segera pergi meninggalkan tempat ini. Pergi kemana? Sudahlah, kau tidak perlu merasa tidak enak pada Ki Buyut Jantaka dan istrinya. Mereka itu justru malah senang kita tinggal di pondoknya. Mereka kan orang-orang sudra. Mereka merasa mendapat kehormatan, merasa derajatnya terangkat karena kita mau istirahat di pondoknya. Kau ini macam-macam saja, Nyai. Malam-malam begini mengajak pergi, mau pergi kemana? Tunggu dulu, dengar dulu. Penjelasanku belum selesai. Sudahlah. Kau tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Aku mau tidur. Aku masih ngantuk. Kalau kau mengganggu tidurku seperti ini, aku bisa sakit lagi. Aku harus banyak istirahat. Lihat, betisku masih pegal. Dan ini, dadaku masih sesak. Aku harus banyak makan dan banyak istirahat. Kau ini mengapa tidak sabar? Aku kan belum selesai bicara. Kita harus segera pergi dari sini. Harus? Siapa yang mengharuskan? Kecuali kau ingin ditangkap prajurit-prajurit Majapahit. Sang Ramapati tersentak. Buru-buru dia bangkit dan menatap tajam ke arah istrinya. Wajahnya menjadi pucat, seperti baru saja melihat hantu lewat. Apa, Nyai? Ditangkap? Iya. Dewa Santa, anak laki-laki Ki Buyut Jantaka, mencurigaimu. Dan sekarang dia pergi ke desa Ganter untuk melaporkannya pada prajurit-prajurit Majapahit. Kurang ajar. Akan kubalas perbuatannya. Sudahlah. Kita tidak bisa membalas apa-apa. Karena kenyataannya kita memang buron pemerintah. Kalau benar Dewa Santa melapor pada prajurit-prajurit Majapahit, sebentar lagi mereka akan berdatangan kemari. Pondok ini akan digerebek dan kita akan segera tertangkap. Karena itu, Kakang, aku sudah memerintahkannya pada Kakatang dan Balapur. Mereka sekarang sedang berkemas-kemas. Malam ini juga kita harus meninggalkan pondok Ki Buyut Jantaka. Aduh. Jadi kita mau berjalan-jalan lagi setiap hari? Itulah yang bisa kita lakukan. Lalu kemana tujuan kita, Nyai? Kita tidak mempunyai tujuan, Kakang Ramapati. Tujuan kita hanyalah mencari tempat persembunyian yang aman. Tujuan kita adalah supaya tidak tertangkap. Aduh. Sebenarnya aku sudah kerasan tinggal di sini. Gara-gara si monyet kecil itu, sekarang kita terpaksa pergi lagi. Jangan banyak mengeluh. Ayo, Kakak, kenakan pakaianmu. Kita berangkat sekarang juga. Tandu itu ya? Tandu itu apa masih adanya? Kau kan sudah bisa berjalan sendiri, Kakang. Mengapa masih menanyakan tandu? Aku tidak kuat berjalan jauh, Nyai. Nanti kalau sakit lagi bagaimana? Suruh Kakatang mencari tandu itu. Nanti kalau aku lelah mereka bisa menggotongku. Baiklah, Kakang. Biarlah mereka nanti mencari tandu itu. Kalau sudah tidak ada, biarlah mereka membuatnya lagi. Sekarang ayo, biar aku mengemasi barang-barang kita. Pergi lagi, jalan lagi. Enak-enak tidur disuruh jalan. Lelakon macam apa ini? Akhirnya
Sang Ramapati dan istrinya pergi meninggalkan pondok Ki Buyut Jantaka. Mereka diam-diam menyelinap melalui pintu belakang. Dan sebentar kemudian, mereka sudah berada di perjalanan. Pohon-pohon hutan yang gelap segera menelan tubuh-tubuh mereka. Sang Ramapati melangkah sambil terus menggerutu. Aduh, mau pergi kemana kita ini, Nyai? Yang penting kita jalan, Kakang. Jangan sampai prajurit-prajurit Majapahit menemukan kita di sekitar tempat ini. Hei, Kakatang, mana tandunya? Sini, aku sudah lelah. Kalian harus menggotongku lagi. Jangan begitu, Kakang. Kalau kau masih kuat berjalan sendiri, mengapa harus ditandu? Kasihan mereka. Mereka juga harus menghemat tenaga. Masa bodoh. Aku tidak mau jalan-jalan di malam gelap seperti ini. Ayo Kakatang dan kau Balabur, bawa sini tandunya. Baik, Gusti. Ayo Balabur. Iya, Kakatang. Kau di sebelah sana ya. Iya. Maafkan Gustimu, Kakatang Balabur. Dia memang tidak biasa berjalan jauh. Biar saja, Gusti Putri. Sekarang kami sudah kuat lagi. Setelah istirahat beberapa hari, tenaga kami sudah pulih kembali. Ayo cepat, jangan banyak omong. Cepat angkat. Sang Ramapati sudah naik di atas tandu. Kakatang dan Balabur segera mengangkat tandu, dan mereka pun meneruskan perjalanan. Kabut kadangkala tebal menyelimuti jalanan, dan Kakatang serta Balabur terpaksa berjalan dengan hati-hati. Sang Hyang Bagaskara muncul dari celah-celah bukit. Cahayanya menebarkan rasa kedamaian di permukaan bumi, menghidupi segala macam makhluk yang bertebaran di sana-sini. Ki Buyut Jantaka terjaga. Laki-laki tua itu segera menemui istrinya, dan mereka berbisik-bisik di depan pintu ruangan tengah. Oh, kok sepi, Nyai? Iya. Aku juga tidak melihat Kakatang dan Balabur di belakang. Biasanya dia sudah bangun. Wah, kemana orang-orang itu ya? Coba ku ketok pintunya ya. Tidak ada yang menyaut, Ki. Tidak dikunci. Ayo Nyi, kita periksa di dalam. Nyi, kosong. Mereka sudah pergi. Mereka kabur rupanya. Celaka, Ki. Jangan-jangan benar apa yang dicurigai Diwasanta. Iya. Jangan-jangan orang yang mengaku Resi Kalpadruma itu buron pemerintah, Ki. Jangan-jangan dia memang Ramapati. Kurang ajar. Sudah kena tipu. Aduh. Tapi benar nih, Kakatang dan Balabur tidak ada. Benar, Ki. Aku sudah periksa ruangan biliknya. Ruangan biliknya kosong. Pakaiannya juga tidak ada, Ki. Aduh. Kalau begitu mereka benar-benar sudah kabur. Dan kita benar-benar kena tipu. Aduh. Kalau kita begini, kita bisa celaka, Nyi. Kita telah melindungi seorang penjahat negara. Kalau sampai prajurit-prajurit Majapahit itu tahu, kita bisa diseret ke alun-alun. Dan kita akan mendapat hukuman yang berat, Nyi. Tapi, Ki, Diwasanta pasti akan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Kita tunggu saja kehadirannya, Ki. Tidak, Nyi. Lebih baik aku cari mereka.
Pasti mereka belum pergi terlalu jauh. Tidak usah, Ki. Tunggu saja Diwasanta kembali. Biar prajurit-prajurit Majapahit yang menangkap mereka. Kau tidak perlu ikut campur. Oh, Nyi. Kau ini bagaimana? Ini merupakan tugas dan kewajiban kita juga. Kalau kita bisa menangkap penjahat Ramapati, kan namanya kita dapat membuat jasa pada negeri Majapahit. Aduh, hatiku panas benar ini. Kalau saja aku tahu bahwa si tikus tua itu Ramapati, pasti sudah kuringkus. Pasti sudah kumasukkan ke dalam karung. Dia malah sempat membohongi aku, membohongi kita. Dia mengaku menjadi penggawa kerajaan berpangkat tinggi, mengaku berasal dari golongan Brahmana. Waduh. Tidak tahunya hanya seorang pelarian, seorang penjahat buron pemerintah. Sudah lagi. Jangan menggerutu terus. Perutku jadi sakit mendengar kau ngomel-ngomel begitu. Baik, Nyi. Aku sekarang akan pergi menyusul mereka. Aku harus tahu tempat persembunyian mereka. Pasti mereka bersembunyi di tengah-tengah hutan sana. Nanti kau tunggu saja di sini ya. Kalau nanti Diwasanta kembali, katakan bahwa aku menyusul mereka. Penjahat Ramapati itu harus ditangkap, harus segera diringkus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sudah Nyi ya, aku pergi. Lalu apa yang bisa kulakukan di sini? Kau tunggu saja. Jalanan itu menjadi kecil dan banyak rumpun liar di sana sini. Mendadak Ki Buyut Jantaka berhenti karena matanya menatap 4 orang yang sedang melangkah tergesa-gesa. Itu mereka. Benar dugaanku. Mereka pasti mau bersembunyi di tengah hutan. Aku sudah kenal hutan ini. Kemanapun mereka bersembunyi, aku pasti dapat menemukannya. Ya, baik. Aku akan mengikuti mereka dari jarak yang cukup jauh, supaya mereka tidak curiga. Loh, kok berhenti? Ampun Gusti, kami mau istirahat dulu. Nah, mulai lagi. Kalian mulai lagi merengek-rengek, kan? Kami lelah sekali, Gusti. Biarlah mereka istirahat barang sebentar, Kakak. Ayo, Kakak Tang, Balabur, kau boleh minum-minum dulu. Terima kasih, Gusti Putri. Kalau istirahat terus, kita tidak akan pernah sampai kemana-mana ini. Kita memang tidak akan kemana-mana, Kakang Ramapati. Mau kemana? Kalau mereka sebentar-sebentar istirahat, prajurit-prajurit Majapahit bisa menyusul kita. Apa kalian ingin aku ditangkap? Ampun Gusti, kami sudah siap meneruskan perjalanan. Ayo, Balabur. Tunggu dulu, nanti aku jatuh goblok. Aduh, orang-orang bodoh. Jangan kasar kalau bekerja. Ampun Gusti, soalnya kami terburu-buru. Terburu-buru gundulmu amo. Sudahlah, ayo jalan.
Ramapati kembali naik ke atas tandu. Dan sebentar kemudian, mereka sudah mulai memasuki hutan belantara. Hutan itu terus sambung menyambung sampai ke lereng-lereng Gunung Penanggungan. Sementara itu, di suatu tempat tersembunyi, di balik rimbunan belukar, Ki Buyut Jantaka masih membuntuti mereka. Mereka masuk ke dalam hutan. Baik, aku akan terus membuntuti mereka. Aku sudah kenal daerah ini. Kemanapun mereka pergi, aku akan terus membuntuti. Mereka pasti mau mencari tempat bersembunyi. Dan rupanya mereka menghindari daerah pedesaan. Mereka memilih bersembunyi di tengah-tengah hutan. Tapi aku harus berhati-hati. Mereka tidak boleh tahu kehadiranku. Wah, kebetulan sekali, Gusti. Ada goa di sini. Benar, Gusti. Dan sepertinya ruangan goa cukup bersih. Iya. Gusti bisa istirahat di sini. Hamba kira tempatnya aman. Aku tidak mau tidur di dalam goa. Kita tidak bisa terus-menerus berjalan, Kakang. Kita harus istirahat. Kukira benar. Goa ini cukup bersih. Dan kukira tempat ini cukup aman. Sebab jauh dari daerah pedesaan dan jalan. Aku tidak pernah tidur di dalam goa, Nyai. Dalam keadaan terpaksa, apa yang bisa kita lakukan? Kita cari tempat yang lain. Jangan di dalam goa. Nanti ada ularnya. Ada kalajengking atau binatang-binatang kecil yang berbisa. Tidak, Nyai. Kita cari tempat lain. Gusti jangan khawatir. Sebelum Gusti masuk, biarlah kami membersihkan ruangan goa terlebih dahulu. Benar, Gusti. Biarlah kami membakar ranting-ranting supaya binatang-binatang berbisa pergi jauh. Gusti Ramapati tidak usah khawatir. Cepat, Kakatang Balabur. Letakkan tandunya. Dan masuklah ke dalam goa. Bersihkan tempat itu segera, ya. Baik, Gusti Putri. Maaf, Gusti Ramapati. Ya, awas, pelan-pelan. Jangan kasar. Aku bukan barang rongsokan. Iya, ayo turun raban. Ya, begitu. Setelah dibujuk-bujuk, akhirnya Sang Ramapati mau juga istirahat di ruangan goa. Sebelumnya Kakatang membersihkan ruangan dan mencarikan tempat yang enak untuk berbaring majikan mereka. Sang Ramapati duduk bersandar pada dinding goa. Mereka semuanya melepaskan lelah setelah hampir separuh hari berjalan tanpa berhenti. Sementara itu, di tempat tersembunyi, Ki Buyut Jantaka masih terus membuntuti mereka. Mereka bersembunyi di situ. Bagus. Mereka pikir tidak ada yang tahu tempat itu. Biarlah aku menunggu sampai besok pagi. Kalau sampai besok pagi mereka belum pindah tempat, baru aku akan pulang dan melaporkannya pada prajurit-prajurit Majapahit. Ramapati. Jadi itu orang yang bernama Ramapati. Sungguh-sungguh tidak kuduga
Tutur katanya manis, wajahnya semringah dan seringkali tersenyum. Sepintas lalu dia nampak sombong, tapi rupanya dia benar-benar sombong. Ramapati. Siapa orang yang tidak kenal Ramapati? Macan tua itu sekarang sudah mulai sekarat rupanya. Dia sudah diusir dari istana Majapahit, dan sekarang gelambrangan kemana-mana. Ramapati, kau pasti akan ditangkap. Kau memang harus ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Selama ini kau seringkali membuat kesusahan rakyat kecil. Kau hanya memikirkan gagasan-gagasanmu yang gila tanpa mempertimbangkan keselamatan umum. Selama ini sudah berapa ribu orang menjadi korban gara-gara perbuatanmu, Ramapati. Tapi kukira riwayatmu akan segera tamat setelah matahari bersinar besok pagi. Aku akan melaporkannya pada prajurit-prajurit Majapahit. Kau akan segera ditangkap, Ramapati, dan riwayatmu akan tamat. Benar-benar tamat. Menjelang sore hari, nampak sekitar 100 orang prajurit Majapahit berkuda menyusuri tepi hutan. 2 orang berkuda paling depan. Mereka adalah Rasemi dan Rakuti. Di belakang mereka, Dewa Santa, anak laki-laki Ki Buyut Jantaka, ikut serta. Setelah melewati beberapa buah tikungan jalan, akhirnya Dewa Santa tiba di halaman pondoknya. Santa buru-buru melompat dari punggung kuda. Nyai Buyut Jantaka segera keluar pondok dan menemui anak laki-lakinya. Rasemi dan Rakuti juga segera turun dari kuda. Mana Yung? Mana tamu-tamu kita itu? Tuan Rasemi dan Tuan Rakuti ingin melihatnya. Rasemi, biar aku yang menanyainya. Anakmu berkata bahwa kalian kehadiran beberapa orang tamu. Apa benar demikian, Nyai Buyut? Benar, Tuan. Tapi sekarang mereka sudah pergi. Pergi? Pergi kemana, Yung? Kami tidak tahu. Mereka pergi secara diam-diam. Tadi pagi kami bermaksud membangunkannya. Tapi ruangan bilik mereka sudah kosong, Tuan. Kalian sengaja membiarkan mereka pergi? Tidak, Tuan, tidak. Kami sama sekali tidak tahu bahwa mereka telah pergi. Kami merasa kecurian. Kami menyesal sekali mengapa kami menerima mereka. Kau tidak tahu kemana mereka pergi? Tidak, Tuan. Tapi suami hamba berusaha membuntuti mereka. Dan sampai sekarang dia belum kembali. Bapak, jadi Bapak memutusi mereka, Yung? Iya, Dewa Santa. Bapakmu juga kecewa sekali. Dan kemungkinan besar salah seorang di antara mereka adalah Ramapati, buron pemerintah yang dicari-cari itu. Aduh, sayang sekali tuan-tuan. Rupanya mereka benar-benar sudah pergi. Sepertinya
Mereka tahu bahwa mereka dicurigai. Nyai Buyut, sudah berapa lama mereka pergi? Mungkin sejak malam tadi mereka pergi, Tuan. Soalnya pagi harinya kami sudah tidak menemukan mereka di ruangan bilik. Jadi kami semua telah kecewa. Kau telah membuat kami kecewa, Dewa Santa. Ampun, Tuan Rakuti. Hamba juga tidak tahu bahwa mereka sudah pergi. Dewa Santa. Iya, Tuan Rakuti. Untuk sementara ini, kami dapat mengampunimu. Tapi ingat, jika sampai buruan pemerintah itu meloloskan diri, dan kami gagal menangkapnya, kau dan keluargamu harus bertanggung jawab. Baiklah, Tuan Rakuti. Hamba kira mereka belum pergi terlalu jauh. Hamba sanggup membantu tuan-tuan mencarinya sampai ketemu. Hamba sudah hafal daerah ini. Dewa Santa, jadi kau juga akan pergi lagi? Iya, Yung. Aku akan menemani tuan-tuan ini mencari buron penjahat itu sampai ketemu. Benar. Kau sudah kenal daerah ini? Jangan khawatir, Tuan. Dewa Santa lahir di tempat ini. Dia dapat mengenali seluk-beluk hutan di sekitar tempat ini sampai ke pojok-pojoknya yang gelap. Bagus. Kalau begitu, kau harus menyertai kami. Ayo, kita tidak bisa menunggu lebih lama. Hati-hati, Dewa Santa. Kau juga harus hati-hati, Yung. Kalau sampai mereka kembali lagi kemari, kau tenang saja. Bersikaplah seperti tidak tahu apa-apa. Ayo, kita jalan lagi. Mudah-mudahan mereka dapat menemukan buron penjahat itu, Gusti Ramapati. Selama ini aku hanya pernah mendengar namanya saja. Nama itu begitu terkenal. Siapa menduga akhirnya penggawa besar kerajaan itu menjadi buron. Mudah-mudahan dia bisa segera ditangkap. Sebab kalau tidak, tuan-tuan prajurit itu pasti akan kecewa. Dan mereka pasti akan menumpahkan kekecewaannya pada kami. Gusti Ramapati. Ramapati. Laki-laki tua itu rupanya Ramapati. Sudah 2 malam dia menginap di sini. Tapi aku sama sekali tidak menyadari bahwa laki-laki tua itu Ramapati. Jenggotnya sudah mulai putih seluruhnya. Dan kelopak matanya berkeriput. Dia benar-benar sudah tua. Tapi masih kelihatan sombongnya. Masih nampak tinggi hatinya. Dia seringkali memarahi pembantunya. Dan kalau sedang marah, bicaranya kasar sekali. Berdiri bulu romaku kalau ingat bahwa ada penjahat besar menginap di pondok ini. Ramapati, pembesar kerajaan yang seringkali membuat susah rakyat itu, akhirnya hidupnya terlunta-lunta. Kukira tak ada seorang pun menangisi penderitaannya. Malam perlahan-lahan turun. Jubah Dewa Malam menggerayangi segala penjuru bumi. Sang Ramapati dan istrinya istirahat di ruangan goa. Sementara Kakatang dan Balabur duduk-duduk di mulut goa sambil menyalakan api unggun. Api unggun itu terlindung di sebongkah batu besar, hingga nyalanya tidak menimbulkan kecurigaan.
Tiba-tiba Sang Ramapati bangun, lalu duduk. Kepalanya menoleh ke sana kemari. Ada apa, Kakang? Kakatang. Kakatang di mana? Balabur di mana? Mau apa kau mencari mereka? Biarlah mereka istirahat. Mereka tidak boleh istirahat sebelum aku tidur nyenyak. Mana mereka, Nyai? Panggil mereka kemari. Aduh, Kakang. Kau tidak merasa kasihan pada mereka? Nyai, aku tidak pernah belajar mengasihani orang, kecuali orang itu banyak gunanya. Orang-orang seperti Kakatang dan Balapur hanya berbakat menjadi abdi, dan mereka harus melayaniku dengan sebaik-baiknya. Cepat, Nyai, panggil mereka kemari. Aku mau dipijit. Kakang, mudah-mudahan mereka tahan. Sebab kalau tidak, mereka pasti akan pergi meninggalkan kita. Nyai, cepat panggil mereka. Aku tidak mau berdebat lagi soal abdi. Nyai Ramapati perlahan-lahan bangkit, kemudian melangkah ke mulut goa. Dan selanjutnya dia kembali lagi bersama Kakatang dan Balabur. Dua orang abdi setia itu segera duduk bersila di depan majikannya. Ampun, Gusti. Gusti memanggil kami. Ya, aku membutuhkan tenaga kalian. Badanku pegal seluruhnya. Ayo, kalian harus memijit punggungku. Dan kau, Balabur, kau memijit betis kakiku. Baik, Gusti. Silakan Gusti berbaring dengan enak. Ampun, Gusti. Kami tidak biasa memijit. Ampun kalau pijitan kami kurang nyaman. Lah, sudah. Jangan banyak mulut, kerjakan saja. Sang Ramapati membaringkan tubuhnya. Dan sebentar kemudian, Kakatang dan Balabur sudah mulai memijit. Kakatang mengurut punggung majikannya dengan hati-hati, sedangkan Balabur memijit bagian betis kakinya. Aduh, jangan terlalu keras. Aduh. Ampun, Gusti. Ampun kalau hamba memijit terlalu keras. Itu kaki, bukan batu. Iya, Gusti. Iya. Kau ini kasar sekali kalau bekerja. Ayo, pijit lagi. Yang enak. Iya, Gusti. Badan Gusti Ramapati panas kembali. Sepertinya Gusti demam. Iya. Kepalaku juga pusing. Dan, perutku mual. Apakah selamanya aku harus mengalami begini? Apakah akhirnya aku harus mati di tempat seperti ini? Sudahlah, Gusti. Sebaiknya Gusti istirahat. Iya, Kakang. Jangan menggerutu terus. Kalau bisa tidur nyenyak, besok pagi kau akan segar kembali. Semua mengkhianati aku. Mereka telah menyebabkan semua penderitaan ini. Kakang Ramapati, jangan menggerutu terus. Kakatang dan Balabur sudah banyak membantu kita. Sudah, cukup. Kaki sebelah kanan belum diurut, Gusti. Cukup, kataku. Iya, Gusti. Lepaskan tanganmu. Aduh, perutku lapar sekali. Kita semua lapar. Hampir seharian kita berjalan tanpa istirahat. Ampun, Gusti. Barangkali Gusti Ramapati dapat makan beberapa lembar daun. Kami tahu jenis daun-daunan yang bisa dimakan, Gusti. Iya, Gusti. Ada yang manis sekali rasanya. Lumayan untuk mengganjal perut. Apa katamu? Aku kau suruh makan daun-daunan? Aku bukan kambing. Enak saja bicara kamu. Kakang Ramapati, dalam keadaan seperti ini, kita tidak bisa memilih apa-apa. Kita harus memanfaatkan segala sesuatu untuk menyambung hidup kita. Kukira benar apa yang mereka katakan.
Daripada perut kita kosong, lebih baik kita makan daun-daunan atau umbi-umbian hutan. Tidak, aku tidak sudi makan daun-daunan. Nanti perutku sakit. Hanya monyet yang doyan daun-daunan. Ayo, Kakatang, Balapur, jangan duduk-duduk saja di situ. Cepat pergi cari makanan. Ampun, Gusti. Malam-malam begini, di mana kami harus mendapatkan makanan? Harap Gusti bersabar sampai besok pagi. Aku tidak mau mati kelaparan. Aku harus makan sekarang. Ayo cepat, jangan membantah. Di mana mereka harus mencari makanan malam-malam begini? Bersabarlah sampai besok pagi. Kurang ajar. Kalian masih duduk-duduk saja di situ. Awas, jika kalian masih belum juga pergi, batu ini akan menimpa kepalamu. Ayo Kakatang, Balapur, cepat pergi cari makanan di mana saja. Aku tidak mau tahu. Yang penting kalian harus kembali dengan membawa makanan. Baik, Gusti. Baik, Gusti. Ayo cepat. Kakatang dan Balapur, sekalipun mereka sudah sangat lelah dan mengantuk, akhirnya berdiri juga. Dua orang abdi setia itu segera meninggalkan ruangan goa. Nyai Ramapati sangat menyesalkan sikap suaminya yang sewenang-wenang pada para abdi. Sementara itu, sang Ramapati masih terus menggerutu. Mereka itu kerbau atau manusia. Mereka hanya mau bergerak kalau dibentak. Mereka hanya mau bekerja kalau dicambuk. Apa kau tidak bisa memperbaiki sikapmu, Kakang Ramapati? Jangan begitu. Jangan seperti anak kecil. Mereka yang harus memperbaiki sikapnya, Nyai. Mereka harus bekerja dengan baik tanpa dibentak, tanpa diancam. Sampai saat ini mereka masih bekerja dengan baik. Mereka tetap setia pada kita, sekalipun kita sudah hancur luluh seperti ini. Aduh, Nyai, kau selalu saja menyalahkan aku. Kau selalu saja membela mereka dan menyalahkan aku. Sebab sikap dan perbuatanmu sudah sangat keterlaluan, Kakang. Jadi aku harus bagaimana, Nyai? Kau harus berpikir lebih jernih, lebih sehat. Kau menganggapku sudah tidak waras lagi? Hah? Kau menganggap suamimu ini sudah gila, begitu? Ingat, kalau kau tidak bisa menguasai diri, kau akan benar-benar gila. Kakatang dan Balapur itu yang gila. Mereka itu yang tidak waras. Dan apa kau mau ikut-ikutan tidak waras? Ingat, Kakang Ramapati, kita sangat membutuhkan tenaga mereka. Kalau sampai mereka tidak tahan lagi, kalau sampai mereka pergi, kita akan menjadi lebih susah. Biarkan saja mereka pergi. Daripada mereka membuat hatiku kesal, lebih baik mereka pergi. Aduh, Kakang Ramapati, kalau mereka pergi, apa yang bisa kita lakukan di tempat ini? Jangan asal bicara. Kau kan bekas pembesar kerajaan. Kau kan orang terpelajar. Kau pasti bisa memikir lebih baik. Kalau mereka pergi, siapa lagi yang akan kau jadikan keranjang sampah makian? Selama ini kau selalu marah-marah. Mereka sudah bekerja keras siang dan malam, tapi masih saja kau maki-maki. Dan mereka terima semua itu dengan sabar dan setia. Coba, Kakang, kalau sampai mereka pergi, kita akan melakukan semua ini sendirian. Kau tidak bisa marah-marah lagi. Kau tidak bisa menyuruh siapa-siapa lagi. Dan kau harus berjalan sendiri. Tidak ada lagi merekatmu di dalam tanduk. Tak ada lagi yang bisa kau suruh mencari ini dan mencari itu.
Dan tak ada lagi yang bisa kau jadikan sasaran kemarahan ataupun kekecewaan. Jangan begitu, Kakang. Sekalipun mereka orang-orang sutra, mereka juga manusia. Mereka mempunyai perasaan. Mereka juga mempunyai daya penalaran. Mereka bisa saja putus asa dan patah semangat. Mereka bisa saja setiap saat pergi meninggalkan kita. Kalau kau terus-menerus membentak, memaki-maki, menggerutu, dan ngomel-ngomel terus, mereka bisa tidak tahan. Aku sendiri juga tidak tahan. Kami semua tidak tahan melihat kau menggerutu terus, marah-marah terus. Ini bukan di istana kepatihan, Kakang. Kita sekarang sudah menjadi orang buangan. Kau tidak mempunyai jabatan apa-apa lagi. Kau tidak mempunyai pangkat. Dan sebenarnya kau juga tidak mempunyai wewenang. Karena itu sadarlah. Sadar, Kakang. Jangan berbuat semena-mena seperti itu. Nyai, kau sekarang berani membentak-bentak aku. Tapi barangkali kau benar. Aku sudah benar-benar jatuh. Aku tidak mempunyai apa-apa lagi kecuali sisa-sisa hidupku yang tidak berharga ini. Sekarang istriku sendiri sudah melawan aku. Selama ini aku berusaha untuk bersabar, Kakang Ramapati. Tapi kadang-kala aku tidak tahan juga. Apalagi kalau kau membentak-bentak mereka terus. Tapi Nyai, lihatlah. Aku sebenarnya sedang sakit. Badanku panas, kepalaku pusing. Aku bisa mati di tempat ini. Kau senang ya kalau aku mati sekarang? Kakang Ramapati, mungkin dosa-dosa kita sudah terlampau besar. Mungkin para dewa tidak mengampuni dosa-dosa kita. Dewata Agung, kalau memang dosa-dosa kami terlampau besar dan tidak mungkin diampuni lagi, mengapa kami kau biarkan hidup? Oh, Batara Agung, oh para bumi, penguasa tertinggi, berilah hati kami penerangan. Jangan tinggalkan kami di tempat yang sangat gelap ini. Dengan sedih, Nyai Ramapati melangkah meninggalkan ruangan goa. Perlahan-lahan dia menghampiri Kakatang dan Balabur yang duduk-duduk di depan mulut goa. Kakatang memotong-motong batang bambu, sementara Balabur meruncingkannya dengan sebilah pisau. Nampaknya dua orang abdi yang setia itu sedang membuat lembing untuk berburu. Gusti Putri, sedang apa kalian? Mengapa kalian tidak istirahat saja? Kami mau berburu kijang liar, Gusti Putri. Barangkali di sekitar goa ini ada kerumunan kijang di rumpun belukar, Gusti. Hentikan dulu pekerjaan kalian. Aku mau bicara sedikit. Silakan, Gusti Putri. Silakan. Begini, Kakatang dan kau Balabur. Iya, Gusti. Selama ini kalian dengan tabah dan setia menemani kami.
Kalian pasti tahu sendiri keadaan kami sekarang. Kami bukan lagi pejabat-pejabat kerajaan yang hidup nyaman di lingkungan istana. Bahkan sekarang ini, kami sudah menjadi penjahat buron negara. Aku kira penderitaan kami berdua sudah demikian beratnya. Dan aku sangat menyesalkan sikap Gustimu. Karena itu Kakatang dan kau Balapur, aku tidak memaksa. Jika memang kalian sudah tidak tahan lagi dan kalian bermaksud meninggalkan kami, itu akan lebih baik. Oh, Gusti Putri, mengapa kami harus meninggalkan Gusti berdua? Kami sama sekali tidak mempunyai niat seperti itu. Sungguh, Gusti Putri. Iya, Gusti Putri. Apa yang sedang kami alami berdua sekarang ini bukanlah permainan. Ini sungguh-sungguh penderitaan yang sangat berat. Sementara itu, nampaknya Gustimu belum juga menyadari apa yang sedang terjadi. Ya, mungkin beliau terkejut melihat kenyataan pahit seperti ini. Iya, kau benar Kakatang. Dia terkejut dan tidak siap. Tapi hamba kira lama-lama akhirnya beliau dapat menyesuaikan diri. Kami berdua akan sabar menunggu, Gusti Putri. Kami tidak menuntut apa-apa. Kami cukup merasa lega dan bahagia jika kami dapat membantu Gusti berdua. Kalian harus memikirkan hidup kalian sendiri. Kami sudah cukup berterima kasih karena kalian menemani kami selama ini. Tapi kalian tidak bisa terus-menerus mengikuti kami. Pengorbanan kalian terlampau besar. Kami tidak pantas menerimanya. Gusti Putri, Gusti Putri jangan berkata seperti itu. Kami hanyalah para abdi. Dulu di istana kepatihan kalian memang para abdi. Tapi di sini kalian bebas menentukan sikap. Kalian bisa pergi kemana saja. Kami bukan majikanmu lagi. Sebab kami sudah jatuh. Nasib kami pun tak dapat diramalkan. Mungkin besok atau lusa kami akan ditangkap prajurit-prajurit Majapahit dan diadili. Sudahlah, Kakatang, Balapur. Kalian jangan terlalu memaksakan diri. Tidak ada yang memaksa kalian. Aku tidak sampai hati melihat kalian berkorban terlampau besar. Gusti Putri, kami sudah bertekad sejak kami berangkat meninggalkan istana Majapahit bahwa kami akan tetap mendampingi Gusti berdua apapun yang terjadi. Itu sudah menjadi tekad kami, Gusti Putri. Benar, Gusti Putri. Berilah kami kesempatan untuk menjadi abdi yang baik, abdi yang setia dan teguh pendirian. Apakah itu tidak berarti bahwa kalian menyia-nyiakan hidup kalian sendiri? Sama sekali tidak, Gusti Putri. Kami justru merasa bangga jika kami dapat melakukan sesuatu yang berguna untuk Gusti berdua. Selama di istana kepatihan, kami selalu hidup senang. Gusti Putri sangat menyayangi kami. Karena itu, kami ingin membalas kebaikan Gusti Putri. Sekalipun kami orang-orang sudra, kami juga ingin berbuat kebaikan. Kami rela melakukannya, Gusti. Dan kami melakukannya dengan hati yang tulus,
Gusti Putri tidak usah mempunyai pikiran macam-macam. Gusti Putri, mumpung hari belum terlampau malam, biarlah kami berburu sebentar. Mudah-mudahan kami berhasil membawa seekor kijang yang gemuk. Hati-hati Kakang, Balabur. Iya, Gusti. Banyak binatang berbisa di hutan ini. Kakang dan Balabur menghaturkan sembah sebelum melangkah pergi sambil menjunjung lembing bambu. Nyai Ramapati mengawasi sampai mereka lenyap di balik pohon-pohon yang gelap. Wanita setengah tua itu mendesah berat. Kakatang, Balabur, terima kasih atas kesetiaan dan kejujuranmu. Sekalipun kalian orang-orang sudra, tapi kalian mempunyai budi pekerti yang sangat luhur. Kami malu. Kami malu. Karena kami sendiri justru kurang tabah. Sementara kalian tetap berdiri dengan tegar dan teguh. Nyai Ramapati merasa sangat terharu melihat kesetiaan dan kejujuran dua orang abdinya. Hatinya tersentuh. Setelah Kakatang dan Balabur pergi membawa lembing bambu, perempuan tua itu kembali melangkah ke ruangan goa. Angin malam mendesau perlahan. Nyai Ramapati duduk merapat dinding goa. Nyai, apa yang kau lakukan di situ, Nyai? Sudahlah, Kakang. Istirahat saja. Jangan memikirkan aku. Aku tidak apa-apa. Di sini duduknya, jangan di situ. Angin. Bagaimana rasanya sekarang, Kakang? Kau masih pusing? Kau sendiri bagaimana? Kau lelah ya? Oh, Nyai, kita ini sudah sama-sama tua. Kita benar-benar sudah tua sekarang. Tua dan reo. Apa gunanya mengeluh, Kakang? Lebih baik kita manfaatkan waktu untuk istirahat. Tempat ini belum tentu aman. Setiap saat bisa saja prajurit-prajurit Majapahit datang kemari. Prajurit-prajurit Majapahit. Mengapa sekarang prajurit-prajurit Majapahit menjadi seperti hantu dalam hidupku? Sebenarnya, hantu itu datang dari diri kita sendiri, Kakang. Hantu yang paling menyeramkan, yang paling mengerikan, datang dari dalam hati kita sendiri. Nyai, tiba-tiba aku kok teringat masa silam. Dulu semuanya serba mudah, apalagi setelah perang Lamajang selesai. Mendadak pintu istana Kepatihan terbuka lebar. Dan kita bersama-sama melangkah memasuki pintu itu. Dan setelah aku menjadi Patih Hamangkubumi, dunia ini seperti ada dalam genggamanku. Apa saja yang kuinginkan tercapai. Mulutku ini seperti undang-undang. Apa saja yang kuperintahkan semua berangkat mengerjakan. Dan tangan-tanganku ini seperti tangan-tangan Batara Siwa. Begitu kuasanya aku, begitu wibawanya aku, dan begitu gemerlapnya pamorku. Sekarang semuanya mendadak berubah. Yang semula terang menjadi gelap, dan hidup ini seperti neraka. Kakang Ramapati, menurut orang-orang tua, kata para leluhur kita, apa yang kita terima sekarang
merupakan buah dari pekerjaan kita di masa lalu. Kalau begitu aku sudah banyak melakukan kesalahan di masa lalu. Kalau kita menanam pohon yang baik, maka buahnya pun akan baik dan manis. Sebaliknya, pohon buruk akan menghasilkan buah yang buruk dan masam rasanya. Tapi Nyai, apa kesalahanku? Rasa-rasanya aku sudah menempuh jalan yang terbaik untuk menyelenggarakan pemerintahan Majapahit. Aku bahkan bekerja sampai jauh malam pada saat orang-orang lain sudah tidur pulas. Kakang Ramapati, aku tahu bahwa kau adalah seorang yang sangat berhati-hati dalam menentukan tindakan. Jarang sekali kau melakukan kesalahan. Apa yang kau rencanakan pasti akan berhasil dengan baik. Tapi kakak, kekuatan pikiran manusia ada batasnya. Secermat-cermatnya rencana manusia, ada juga kelemahannya. Dan suatu saat, bisa saja orang tergelincir jatuh. Itulah yang kualami sekarang ini, Nyai. Aku tergelincir jatuh. Dan sekarang aku terbuang di tengah-tengah hutan seperti ini. Mengapa hatiku harus tergoda? Mengapa tiba-tiba saja aku ingin merebut kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara? Aku sudah memberimu peringatan, bukan? Ya, dan aku nekat melaksanakan. Dan kau tergelincir jatuh. Tapi Nyai, kalau anak-anak asuhku, kalau Rawedeng dan teman-temannya itu setia padaku dan mengerjakan segala perintahku sesuai rencana, aku tidak mungkin mengalami nasib seperti ini. Tapi itulah namanya manusia. Manusia hanya terdiri dari gumpalan daging dan darah. Bisa saja setiap saat mereka itu berubah. Apalagi orang-orang seperti Rakuti, Rasemi, Rawedeng dan yang lain-lain itu. Anak-anak asuhku itu, mereka itu sekalipun manusia, tapi berwatak binatang. Manusia anjing mereka. Sudah kupungut dari pinggir jalan, kupelihara, dan kudandani dengan sebaik-baiknya. Tapi pada saat aku lengah, mereka menggigit pahaku. Menyesal aku, menyesal. Barangkali itulah kesalahanku yang terbesar. Kau terlalu percaya pada kemampuanmu, kakak. Kau tidak pernah mau percaya ada sisi lain dari kehidupan manusia yang serba gelap, yang merupakan teka-teki, nasib. Selama ini kau tidak pernah percaya pada nasib, bukan? Ya, aku memang tidak pernah percaya pada nasib. Dan sekarang kita menjadi permainan nasib. Nasib kita sendiri. Tapi Nyai, apakah nasib tidak bisa diperbaiki? Nasib itu karma, kakak. Karma itu lelakon kehidupan manusia yang sudah disuratkan sebelum manusia dilahirkan ke muka bumi. Tidak, Nyai. Nasib bukan seperti itu. Bukan karma. Nasib itu buatan manusia sendiri. Kalau memang nasib buatan manusia, mengapa kita harus terlunta-lunta di tengah hutan seperti ini? Kita tidak akan selamanya seperti ini. Aku masih mempunyai harapan sekalipun samar-samar. Harapan apa, kakak? Harapan untuk bangun kembali. Harapan untuk bangkit dan memerangi musuh-musuhku, para pengkhianat itu. Sekarang kau bermimpi lagi. Sudahlah, kakak. Sedih hatiku mendengarnya. Mengapa kau tidak segera mengakui bahwa semua ini adalah karma?
bahwa semua ini adalah nasib yang kita petik dari perbuatan kita sendiri. Aku harus bangkit kembali, Nyai. Dan kau harus menolong aku. Jangan khawatir. Aku sedang memikirkan caranya sekarang ini. Sementara itu, Kakatang dan Balabur semakin jauh meninggalkan goa. Mereka berjalan mengendap sambil menggenggam lembing bambu. Perhatian mereka terpusat pada bayangan-bayangan pohon dalam temaram cahaya bulan. Biasanya kijang-kijang liar tidur di balik rimbunan belukar. Iya, kita bisa mencari kijang liar ataupun babi hutan. Ada yang bergerak di balik rimbunan belukar itu. Mudah-mudahan saja seekor kijang yang gemuk. Ayo kita mendekat. Ayo. Jangan dari situ. Dari sebelah sini. Oh iya. Kita putari pohon besar itu. Kita intip dari sebelah sana. Dengan hati-hati, Kakatang dan Balabur merundukkan tubuhnya dan berjalan mengendap menuju sebuah pohon rindang. Selanjutnya mereka mengintai mangsanya dari situ. Dia masih ada di sana. Dia belum lari. Berani sekali binatang itu. Atau barangkali kita salah lihat. Shh, diamlah. Rimbunan itu bergerak-gerak lagi. Nah, lihat. Dia bergeser ke sebelah sana. Biar akan kulempar dengan lembing ini. Ya, benar. Binatang itu bersembunyi di sana. Tapi aneh sekali. Mengapa dia tidak lari? Coba kau berdiri agak ke sana. Biar aku lemparkan lembing ini. Balabur berdiri menjauh. Sementara itu Kakatang menggenggam lembing bambunya lebih erat. Dan selanjutnya, secepat kilat, Kakatang melemparkan lembing. Kakatang, dia bukan binatang. Dia manusia. Iya. Wah, siapa orang itu ya? Mengapa dia bersembunyi di situ? Lihat, dia lari. Dia lari sempoyongan. Ayo Balabur, kita kejar. Ayo. Dia. Kita tangkap orang itu. Ayo. Pasti dia bermaksud jahat. Kakatang dan Balabur melompat ke arah rumpun belukar. Dan mereka melihat ceceran darah di sana. Selanjutnya mereka mengejar bayangan yang berlari sempoyongan di balik sela-sela pohon liar. Setelah kurang lebih 100 langkah, mendadak bayangan itu berdiri tegang. Kemudian roboh tak berkutik lagi. Kalian membunuhku. Nah, ini dia Kakatang. Benar, dia manusia. Pasti dia bermaksud mengintai kita. Lembingmu tepat mengenai punggungnya. Salahnya sendiri. Mengapa dia suka mengintip orang? Coba Kakatang, balikan tubuhnya. Kakatang mencabut lembing bambu yang menancap di punggung orang malang itu. Dan selanjutnya dia membalikkan tubuhnya. Kakatang terkejut. Demikian pula Balabur. Dalam temaram cahaya bulan, mereka dapat mengenali wajah laki-laki tua itu. Ki Buyut Jantaka. Pasti Ki Buyut sudah tahu siapa tamu yang menginap di pondoknya. Jelas dia dapat mengenali Gusti Ramapati. Mungkin dia bermaksud mengintip dan selanjutnya dia akan melaporkannya pada prajurit-prajurit Majapahit. Untung kau segera membunuhnya. Kalau tidak, orang tua ini bisa mendatangkan bencana. Sudah nasibnya. Aku sendiri tidak sengaja. Kukira dia seekor kijang atau babi hutan. Sudahlah Balabur. Ayo, sebaiknya kita laporkan kepada Gusti Ramapati. Iya, Kakatang. Mereka masih bicara tentang berbagai macam hal.
khususnya tentang nasib mereka yang memelas di hari tua. Kau harus percaya padaku, Nyai. Aku ini bukan manusia sembarangan. Kau sudah seringkali membuktikannya, bukan? Dalam satu hal, aku mengagumimu, Kakang Ramapati. Kau selalu bekerja dengan tekun dan ulet. Tetapi kau mempunyai kelemahan yang sangat menyolok. Kau tidak pernah percaya adanya nasib. Aku akan merubah nasibku sesuai dengan keinginanku. Kita lihat saja nanti. Apa yang akan kau lakukan? Aku mempunyai rencana, Nyai. Dan kalau rencanaku ini berhasil, kita bisa segera bebas dari malapetaka ini. Kita bisa kembali lagi ke istana Majapahit dalam keadaan aman. Apakah mimpimu itu tidak terlalu berlebihan? Ini bukan mimpi. Aku akan membuktikan bahwa ini bukan mimpi. Ini sebuah rencana yang jitu. Aku membutuhkan seseorang. Mana Kakatang dan Balapur, Nyai? Mereka pergi mencari binatang hutan untuk makanan. Oh, makan saja yang mereka pikirkan. Dasar watak kaum sudra. Bisanya hanya makan, tidur, dan sedikit bekerja. Bukankah kau yang merengek-rengek minta makanan, Kakang? Kau tidak mau makan daun-daunan seperti kami. Dan akhirnya mereka terpaksa mencari binatang hutan. Oh, menyebalkan sekali. Mengapa mereka selalu tidak ada di tempat setiap kali kubutuhkan? Abdi tidak berguna. 100 orang abdi seperti itu tidak banyak membantu. Sudahlah, jangan marah-marah, Kakang. Lihat, mereka sudah datang. Karena mereka telah membunuh Ki Buyut Jantaka, bahwa laki-laki tua itu ternyata selama ini membuntuti pelarian mereka. Bagus. Kali ini kalian bekerja dengan cepat dan bagus. Orang seperti itu memang pantas dibinasakan. Bagus. Ampun, Gusti. Kami kira tempat ini sudah tidak aman lagi. Sebaiknya Gusti Ramapati segera menyingkir. Benar, Gusti. Di Wasanta, anak laki-laki Ki Buyut pasti mencari orang tuanya yang hilang. Dan suatu saat mereka pasti akan sampai ke tempat ini, Gusti. Aku tidak mau pergi. Aku sudah lelah berjalan ke sana kemari. Kita tidak akan pergi kemana-mana. Tempat ini suatu saat pasti akan disabak orang, Kakang. Benar kata mereka. Kita harus mencari tempat persembunyian yang jauh lebih aman. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Tidak. Kita tidak akan pergi kemana-mana. Aku yang memutuskan, bukan kalian. Tapi Gusti, prajurit-prajurit Majapahit. Tutup mulutmu. Jangan bicara apa-apa lagi. Sekarang dengar semuanya. Aku mempunyai rencana yang jitu. Dan rencanaku ini harus berjalan dengan baik. Kalian semuanya harus membantu aku. Sang Ramapati gembira mendengar laporan dari 2 orang abdinya. Selanjutnya dia membicarakan tentang rencananya yang baru. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.